Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk pelajaran tarikhnya kita akan belajar tentang hari-hari besar agama Islam, hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya udah ada yang tahu belum apa itu Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh. Lalu dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha menjadi akhir perjalanan untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut berupa sholat 5 waktu sehari semalam. Maka perjalanan Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang agung dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, Isra Mi'raj ini dilaksanakan setiap tahunnya pada tanggal 27 Rajab. Lalu bagaimanakah kisahnya? Suatu ketika Nabi Muhammad didatangkan buruk. Nah, buruk itu apa sih? Buruk itu berupa hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maksudnya si buruk itu langkahnya jauh dari pandangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun menunggangi si buruk itu sampai tiba di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Muhammad mengikat buruk tersebut di tempat yang digunakan untuk mengikat tunggangan para nabi. Kemudian Nabi Muhammad pun masuk ke dalam masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu Nabi Muhammad keluar dari masjid dan malaikat Jibril pun datang dengan membawa 2 bejana yang berisi khamar dan berisi air susu. Kemudian Nabi Muhammad memilih air yang berisi air susu. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Engkau telah memilih yang sesuai dengan fitrah, wahai Rasulullah." Nah, kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik bersama-sama ke langit pertama. Setelah sampai di langit pertama, malaikat Jibril meminta agar pintu langit pertama tersebut dibukakan. Kemudian penjaga langit pertama berkata, "Siapakah engkau?" Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Aku adalah Jibril." Kemudian si penjaga pintu tersebut berkata lagi, "Siapa yang sedang bersamamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia adalah Muhammad." Si penjaga pintu tersebut berkata lagi, "Apakah dia telah diutus?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya, dia telah diutus." Maka dibukakanlah untuk malaikat Jibril dan Nabi Muhammad di langit pertama dan mereka bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam pun menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanan. Setelah sampai di langit kedua, maka bertemulah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril dengan Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yahya bin Zakaria. Beliau berdua menyambut Nabi Muhammad SAW dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian Nabi dan malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf yang telah diberi separuh ketampanan wajah. Beliau menyambut Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian malaikat dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan kembali. Setelah sampai di langit keempat, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Beliau juga menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Setelah sampai di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun dan Nabi Harun pun menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Setelah sampai di langit keenam, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyambut dan mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad.
Lalu setelah sampai di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur. Setiap hari masuk Baitul Makmur, 70.000 malaikat yang tidak kembali lagi. Kemudian Nabi Ibrahim pergi bersama Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti telinga-telinga gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad untuk sholat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad pun turun ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, "Apa yang diwajibkan Tuhanmu atas umatmu?" Nabi Muhammad pun menjawab, 50 sholat dalam sehari semalam. Nabi Musa pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan. Karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Sesungguhnya saya telah menguji dan mencoba Bani Israel." Kemudian Nabi Muhammad pun kembali kepada Allah untuk meminta diringankan sholat 50 waktunya. Kemudian Allah pun mengurangi 5 waktu sholat. Dan kemudian Nabi Muhammad pun turun dan bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad pun berkata kepada Nabi Musa, "Allah telah mengurangi untukku 5 kali sholat." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Maka terus menerus seperti itu sampai Nabi Muhammad bolak-balik antara Nabi Musa dengan Allah. Sampai pada akhirnya Allah berfirman, "Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya ini adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat pahalanya mendapat 10, maka semuanya 50 sholat. Barang siapa yang meniatkan kejelekan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tidak ditulis dosa baginya sedikit pun. Jika dia mengerjakannya, maka ditulis baginya 1 kejelekan." Kemudian Nabi Muhammad turun sampai bertemu Nabi Musa. Kemudian Nabi Muhammad pun menceritakan semuanya kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan." Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Sungguh saya telah kembali kepada Allah sampai saya malu kepadanya." Hadis riwayat Muslim. Nah, akhirnya setelah perjalanan Isra Mi'raj, yang tadinya Allah memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad sholat 50 waktu dalam sehari semalam menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Begitulah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Jadi begitulah ceritanya sejarah sholat 5 waktu tersebut. Oleh karena itu kita jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Kita harus bersyukur bahwa Allah telah mengurangi sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Makanya jangan sampai kita malas untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya. Jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu karena sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kalau wajib itu apabila kita meninggalkan kita mendapat dosa, kalau kita mengerjakan kita mendapat pahala. Mungkin cukup sampai di sini untuk pelajaran tarikhnya tentang sholat 5 waktu yang merupakan hasil dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.